Halo anak-anak dan para pengasuh yang diberkati Tuhan. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Di saat ini kita jumpa kembali dalam kegiatan sekolah minggu Jemaat GPM Samlaki dengan penanggung jawab adalah sektor 4 bersama Ibu Min dan Ibu Ika. Dan untuk membuka ibadah kita di saat ini, Ibu pengasuh mempersilakan semuanya berdiri dan mari kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Anak-anak dan para pengasuh yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kegembiraan dan keceriaan hati kita di saat ini mari kita berdoa. Ibadah yang kami laksanakan di siang hari ini Tuhan menjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyi sekali lagi lagu pujian Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Kita dipersilakan duduk kembali. Para pengasuh dan anak-anak yang diberkati Tuhan, di saat ini katuang akan mendengar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yakni Yohanes 5 ayat 1 berakhir pada ayat yang ke-13. Tetapi sebelumnya kita akan mendoakan firman Tuhan di saat ini, dan doa firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Donna Angel Watumlawa.
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Kami mohon Tuhan datang membuka pintu hati kami, pikiran kami, sehingga kami membaca firman Tuhan dan dapat kebenaran. Amin. Para pengasuh dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan oleh dua anak kekasih kita, yaitu Nyong Pait Bananresi dan Nona Sarah Hanorsian. Pembacaan kita terdapat dalam Yohanes 5 ayat 1-13 yang berbunyi demikian. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menanti goncangan air dalam kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" "Tuhan, saya tidak memiliki siapapun untuk mengangkat saya ke dalam kolam ini. Ketika saya mencoba masuk, orang lain telah mendahului saya." "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan."
Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hei, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Orang yang menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku untuk memikul tilamku dan berjalanlah. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah kita menyaksikan adegan teman-teman kita tadi, kita melihat bahwa ada dua hal. Yang pertama, keadaan orang lumpuh selama 38 tahun, tidak ada orang yang peduli dengannya. Dia sangat tidak berdaya dan selalu tergantung kepada orang lain. Yang kedua, sikap dan tindakan Yesus kepada orang lumpuh itu, Yesus menunjukkan kuasanya atas orang-orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu pun sembuh dan dapat berjalan seperti orang lain. Kesakitannya yang begitu lama, dan dia tidak tergantung lagi kepada orang lain. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya atas kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa manapun yang melebihi kuasa Tuhan Yesus. Kuasanya atas penyakit dan roh-roh jahat dan seisi dunia ini, kuasanya selalu menolong kita. Semuanya percaya selalu kepada Tuhan. Dan kita juga harus peduli kepada orang lain yang menderita seperti yang dilakukan oleh Yesus. Teruslah melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Amin. Mari kita memuji kebesaran nama Tuhan dan dirasakan oleh si lumpuh, tetapi juga buat kita semua dengan kita menyanyikan lagu Dok Yesus dokterku yang baik dan di dalam nama Yesus. Yesus dokterku yang baik.
Anak-anak yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Nona Cindy Sumianak. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau curahkanlah Roh Kudus-Mu turut menyertai kami, agar kami bisa memberikan persembahan syukur ini guna menunjang pelayanan-Mu di dunia ini. Amin. Kita berikan persembahan di saat ini dengan melakukan lagu Bagi Yesus Kuserahkan. Adik-adik yang manis, di saat ini kita akan berdoa syafaat, dan untuk itu Ibu Pengasuh mohon semua duduk di tempat masing-masing dengan tenang, dan mari kita berdoa, dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan yang kudus, Bapa yang adalah sobat anak-anak kekasih kami Tuhan. Di saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena atas berkat tuntunan penyertaan kasih-Mu, Engkau boleh menjaga, menyertai, memberkati akan kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus Bapa yang kekal dan yang kudus, dengan ungkapan syukur kami di saat ini, kami mau datang membawa pergumulan anak-anak kekasih kami dalam sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Saum Lagi. Kami mohon daripadamu Tuhan, kiranya Engkau mau datang dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau mau menyertai akan kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, apalagi dengan kondisi mewabahnya virus COVID-19 ini Tuhan, dan dalam kondisi ini kami ada dalam kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Kami mohon daripadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan semua kegiatan kami, aktivitas kami yang ada di rumah-rumah, baik aktivitas belajar kami maupun aktivitas bermain kami. Kami mohon penyertaan kasih-Mu agar semua itu dapat dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan Yesus Bapa yang kekal dan yang kudus, di saat ini juga kami mau berdoa untuk masa depan masing-masing kami Tuhan. Engkau boleh datang dalam kehidupan masing-masing kami. Engkau sendiri membentuk kami dalam kehidupan orang tua kami. Engkau sudah taruh masa depan kami Tuhan masing-masing. Untuk itu Bapa, berkatilah kehidupan masa depan masing-masing kami. Peganglah tangan kami menuju ke masa depan kami masing-masing Tuhan. Di situ puji syukur hormat kami panjatkan kepadamu Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang kekal dan yang kudus,
Di saat ini juga kami mau berdoa kepada orang tua kami yang Engkau berikan kami kepada mereka Tuhan. Kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap surgawi-Mu, agar berkat-Mu selalu dan senantiasa mengalir dalam kehidupan orang tua kami Tuhan. Agar mereka dapat memelihara kehidupan kami, menuntun, menyertai, memberkati akan kehidupan kami. Berikanlah selalu kesehatan kepada mereka Tuhan, agar mereka mau kuat untuk memelihara kami Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan yang kudus, di saat ini kami mau berdoa kepada para pengasuh kami Tuhan, dengan kelemahan keterbatasan mereka, Engkau utus mereka ke dalam dunia ini dan ke dalam pelayanan ini Bapa. Untuk itu Bapa, berkatilah mereka, agar mereka selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk pelayanan misimu di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal dan yang kudus, inilah doa kami Bapa. Mengampuni akan segenap salah dan dosa yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu Tuhan, lalu ke dalam tangan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Dan di saat ini kami akan mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak serta para pengasuh yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu kita dipersilahkan berdiri dan kita menyanyikan lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya milik Yesus. Sekarang selalu ku bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berdoa di dalam kasih Yesus. Siang malam selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya milik Yesus. Sekarang selalu ku bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berdoa di dalam kasih Yesus. Siang malam selalu berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.
Dengan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, mari kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami telah selesai beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, untuk itu kami mohon berkat-Mu untuk tinggal bersama kami ya Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu selalu menjaga dan menaungi kami, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di saat ini. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Shalom.